Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu Islam dan politik nasional di Pakistan. Negara Pakistan emang sering menjadi sorotan karena sejarahnya yang unik dan peran Islam yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aku akan membahas mulai dari latar belakang sejarah, konsep dasar Islam dan politik, partai politik di Pakistan, dan proses Islamisasi di era Zia-ul Haq. Materi yang pertama yaitu latar belakang sejarah Pakistan. Pakistan secara resmi berdiri pada 15 Agustus 1947 sebagai hasil dari perjuangan panjang umat Islam di anak benua India. Negara ini dibentuk sebagai respons terhadap kekhawatiran umat Islam yang merasa terancam identitas dan hak-haknya di tengah mayoritas Hindu India. Gerakan intelektual yang dipelopori oleh Syed Ahmad Khan dan bangkitnya kelompok revivalis Islam seperti Deobandi dan Mujahidin Syed Ahmad Syahid memainkan peran penting dalam membangkitkan kesadaran umat akan pentingnya negara Islam. Selain itu, gerakan khilafat yang dipimpin oleh tokoh seperti Ali Bersaudara dan pembentukan Liga Muslim India tahun 1906 memperkuat perjuangan politik umat Islam untuk mendapatkan hak yang sama di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Munculnya kampanye Hindu seperti Sudi dan Sangatan yang bertujuan mengajak umat Islam kembali ke agama Hindu juga memicu respon umat Islam lewat gerakan seperti Tanzim dan Tabligh. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya konsolidasi umat dan dakwah dalam mempertahankan identitas. Akhirnya, dengan jatuhnya dinasti Mughal dan hilangnya kekuatan politik Islam di India, pembentukan Pakistan jadi jalan untuk membangun masyarakat dan identitas Islam yang mandiri. Selanjutnya, konsep dasar Islam dan politik. Islam adalah agama yang menyeluruh, mencangkup aspek din, agama, dunia, dan daulah negara, sehingga dapat diaplikasikan dalam konteks spiritual, sosial, dan politik. Islam berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menjalankan semua perintahnya. Dalam konteks politik, menurut Andrew Haywood, politik adalah aktivitas dalam mempertahankan dan mengubah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan konflik dan kerjasama. Konsep politik ini mencangkup yang pertama, kekuasaan dan legitimasi dalam pembuatan aturan. Yang kedua, ketertiban sosial. Yang ketiga, keadilan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, kepastian hukum yang menjamin keadilan tanpa kesewenang-wenangan. Islam sebagai agama terakhir menawarkan sistem yang utuh, tidak hanya mengatur kehidupan individu, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Gerakan pan-Islamisme membuktikan bahwa Islam mampu menjadi kekuatan intelektual dan politik yang menyatukan umat sedunia. Berbeda dengan sistem sekuler yang memisahkan agama dan negara, Islam menempatkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan sebagai dasar hukum dan tatanan sosial. Sistem sekuler seringkali gagal memahami dimensi batiniah manusia dan justru menciptakan ketimpangan sosial. Contoh nyata dapat dilihat dari sejarah Pakistan yang sejak awal menghadapi dilema antara Republik Islam atau negara sekuler. Kaum Islamis menolak sekularisme karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam perkembangan Islam dan demokrasi, muncul 3 kelompok pemikiran. Yang pertama, kelompok konservatif yang meyakini Islam dan negara adalah satu kesatuan dengan aturan lengkap dari agama. Yang kedua, kelompok modernis atau neomodernis yang menganggap Islam hanya memberi nilai dasar sosial dan pemerintahan, sementara praktiknya bisa menyesuaikan dengan sistem lain. Dan yang ketiga, kelompok liberal yang memisahkan antara Islam dan negara serta berpandangan bahwa Islam tidak mengatur sistem pemerintahan.
Pada awalnya, Pakistan mengadopsi sistem Islam dalam pemerintahan. Namun, muncul tantangan karena tidak semua persoalan modern dijawab langsung oleh Al-Quran dan hadis. Setelah perdebatan selama hampir 9 tahun, akhirnya disepakati bahwa Pakistan menjadi negara demokrasi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yaitu Republik Islam Pakistan. Materi selanjutnya yaitu Partai Politik Islam di Pakistan. Ada 3 partai Islam yang berpengaruh besar dalam sejarah politik Pakistan. Yang pertama, Jamaat El-Islami atau GI. Partai ini didirikan oleh Maulana Abul A'la Maududi pada tahun 1941 di Lahore. GI adalah partai Islam tertua di dunia Muslim dan sangat konsisten memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan. Maududi berpendapat bahwa Islam harus menjadi dasar negara, karena hanya dengan itu keadilan sosial bisa terwujud. GI juga aktif dalam memperkuat identitas Islam Pakistan, termasuk dalam hubungan luar negeri. Dan yang kedua yaitu Jamiat Ulema Islam atau GUI. Didirikan pada 1945 oleh Maulana Shobir Ahmad Usmani. GUI merupakan lanjutan dari gerakan ulama Deobandi. Partai ini konservatif dan punya jaringan madrasah yang luas, terutama di wilayah Khyber Pakhtunkhwa. Fokus utama mereka adalah penerapan hukum Islam dan memperjuangkan aspirasi keulamaan dalam dunia politik. Partai yang ketiga yaitu Jamiat Ulema Pakistan atau GUP. GUP dibentuk pada 1948 oleh ulama Barelvi. GUP lebih moderat dan mempunyai basis kuat di Sindh dan Punjab. Mereka mendukung resolusi tujuan negara 1949 dan ikut berperan dalam proses Islamisasi konstitusi tahun 1973. GUP juga mempunyai organisasi belajar bernama Anjuman Talaba Islam yang cukup berpengaruh. Materi yang terakhir yaitu proses Islamisasi di era Zia-ul Haq. Pada masa pemerintahan Jenderal Zia-ul Haq 1977 sampai 1988, Pakistan mengalami gelombang Islamisasi besar-besaran. Berbagai kebijakan diterapkan seperti pelarangan iklan cabul, pembatasan musik, penayangan adzan di TV, sholat berjamaah wajib di lembaga pemerintah, larangan minum-minum di tempat umum saat Ramadan, serta peninjauan kembali kurikulum pendidikan nasional agar sesuai nilai-nilai Islam. Yang pertama ada reformasi hukum dan peradilan. Zia-ul Haq mendirikan Federal Syariat Court yang bertujuan mengevaluasi apakah hukum-hukum nasional sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu keputusan besar mereka adalah membatalkan program reformasi agraria karena dinilai melanggar hak milik pribadi yang dalam Islam dilindungi. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, penerapan hukum pidana Islam. Zia-ul Haq mengeluarkan Hudud Ordinance tahun 1979 yang mencakup hukuman untuk zina, pencurian, dan minuman keras. Hukuman-hukuman ini termasuk cambuk, potong tangan, dan bahkan rajam. Tapi sayangnya, regulasi ini justru menyulitkan korban, terutama perempuan, dalam membuktikan kasus pemerkosaan. Yang ketiga, ekonomi berbasis syariah. Zia-ul Haq juga mencoba menciptakan sistem ekonomi Islam. Bunga atau riba dilarang, dan zakat serta usur diwajibkan. Zakat ditarik otomatis dari rekening bank sebanyak 2,5% dan usur 10% dari hasil pertanian. Ini menjadi bagian dari upaya mendistribusikan kekayaan secara Islami. Menariknya, di masa ini ekonomi Pakistan justru tumbuh pesat, didukung stabilitas politik dan kontrol militer. Tapi di balik itu, jelas ada misi ideologis yang kuat. Yang keempat, Islamisasi sistem pendidikan. Zia-ul Haq menjadikan pendidikan Islam sebagai mata pelajaran wajib dari sekolah sampai universitas. Bahasa pengantar juga diganti ke Urdu.
Bahkan ijazah madrasah bisa setara dengan gelar universitas. Jumlah madrasah meningkat pesat, khususnya yang berafiliasi dengan Deobandi, yang juga menjadi basis pendukung jihad di Afghanistan. Bahkan, pendidikan militer pun diwarnai dengan nuansa religius lewat pembentukan institusi khusus seperti Universitas Islam Internasional. Jadi, meskipun Pakistan secara resmi adalah Republik Islam, tetapi praktik politiknya seringkali ditentukan oleh kepentingan penguasa, terutama militer. Islam digunakan sebagai alat legitimasi, tetapi kadang juga menjadi alat kontrol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.